Selamat datang di channel Efek Channel Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini untuk tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Juni tahun 2023 GBP USD. GBP USD dari segi teknikal ini unik ya. Ini kita sempat antisipasiin untuk zona supply itu ini bertahan. Tapi yang akan menjadi fokus untuk minggu ini adalah perhatikan zona supply yang atas untuk tim prima 4 itu 1.2617 sampai dengan 1.2590 dengan resisten mendukung ada di 1.2600 sebagai level psikologis. Tentunya kita juga mesti fokus di kisaran 1.2525 sebagai resisten juga, karena kemarin itu sempat dites dan harga mampu tutup kembali di bawahnya, dan ini juga didukung dengan zona supply yang sebelumnya ini masih flash ya, baru dites kemarin itu di 1.2545 sampai dengan 1.2524. Referensinya nanti tetap cari setup sell, tapi untuk batasan resisten ya, resisten untuk terdekat adalah di 1.2475. Ini juga mesti diperhatikan. Nanti jangan buru-buru entry terlebih dahulu. Kalau misalkan terjadi koreksi baru ambil, cuman kalau tidak terjadi koreksi mending tunggu zona demand yang ada di bawahnya 1.2425 sampai dengan 1.2400 ini break ke koreksi baru cari setup sell-nya. Cuman kalau ini nanti tidak terjadi koreksi ke atas di pembukaan market hari Senin, jadi mesti waspada terlebih dahulu, karena ini mengingat sebenarnya kalau digambar di sini juga ada zona sebenarnya, cuman karena mepet banget jadi kita ambil yang terbawah di zona demand di 1.2425, jadi waspada aja. Kemudian zona selanjutnya, zona demand ada di 1.2375 sampai dengan 1.2350 dengan support mendukung ada di kisaran area 1.2350. Yang terbawah yang akan menjadi fokus minggu ini tentunya zona demand-nya 1.2264 sampai dengan 1.2292 dengan support pendukung itu di kisaran level area 1.2275. Secara tim prima 1 ini tetap referensinya adalah cari setup sell, tapi hati-hati karena ini sudah harganya itu sudah di tengah-tengah di antara resisten dan zona demand yang ada di bawah, mending wait and see dulu aja. Kalau misalkan harga ke bawah jangan dikejar dulu, antisipasinya adalah tunggu break koreksi baru ambil untuk setup sell-nya. Target maksimal adalah di kisaran, enggak masalah kalau mau targetin kurang lebih di 1.2275 untuk target minggu ini. Tapi kalau misalkan nanti harga tidak mampu penerusan harga ke bawah dan ternyata sedikit ke bawah seperti ini, kalau misalkan di gambar ya, dan terjadi koreksi ke atas, yang pertama adalah perhatikan level resisten yang ada di 1.2475. Tentunya referensi kalau misalkan di gambar adalah setupnya sell. Tentunya yang pertama kita antisipasi kalau misalkan terjadi koreksi di kisaran 1.2475 selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.2475, nggak masalah kalau mau cari setup sell, tapi untuk stop loss harus berada di story high yang sebelumnya. Ini amannya seperti ini dari segi tim prima 1 ya. Kemudian untuk target bisa dimaksimalkan kurang lebih di 1.2275. Oke, di sini nanti kita ukur untuk risk rewardnya, cuman untuk labelnya kita gambar dulu. Kurang lebih sebagai batasan stop loss itu kasih ruang gerak sedikit, amannya di 1.2560, kurang lebih di sini, sedikit di atasnya zona supply. Kemudian area entry yang pertama adalah abaikan nanti kalau misalkan terkoreksi ke atas, apalagi tutup di atasnya 1.2475, abaikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, cari amannya itu adalah tunggu penutupan kembali harga di bawahnya 1.2475, baru cari setup sell di kisaran area tersebut. Intinya adalah di bawahnya 1.2475 yang pertama. Kemudian yang kedua adalah targetnya itu ada di 1.2350 sebagai TP1, kemudian TP2 itu ada di kisaran area 1.2275. Risk to reward kalau misalkan kita ukur itu kurang lebih ya untuk batasan stop loss. Kalau misalkan entry di 1.2475 di bawahnya, kurang lebih perkiraan sekitar 90 pip dengan targetnya itu 120 pip sebagai TP1, 200 pip sebagai TP2 maksimal. Tapi skenario alternatif tentunya kita akan siapkan kalau misalkan harga tidak mampu koreksi ke atas di kisaran 1.2475. Referensi tetap cari setup sell, tapi skenario-nya adalah ketika harga ke bawah pastikan terlebih dahulu zona ini break, baru nanti cari setup entry sell. Kurang lebih ya kita bulatin aja perkiraan di kisaran koreksinya sementara sambil nanti nunggu pola yang terbentuk terlebih dahulu di kisaran hari Senin ataupun hari Selasa. Itu kalau misalkan kita kasih label cari kurang lebih di 1.2440 atau di bawahnya 1.24500 sebagai level yang di sini
level ini sebenarnya kalau ditarik garis ada level support resistance di kiri ya, kurang lebih kalau misalkan kita gambar seperti ini. Kurang lebih di sini. Nah, cuman ini kita skip aja dulu karena terlalu mepet untuk ruang geraknya. Kita ambil yang di sini dulu antisipasinya. Sambil nanti kita update kalau misalkan polanya sudah terbentuk. Untuk sementara di sini stop loss kurang lebih kasih ruang gerak sedikit ada di 1.25100 kurang lebih ya. Di sini nggak masalah, risk to rate-nya masih oke. Untuk targetnya TP1 itu sama, tetap sama 1.2350 sebagai TP1 dan TP2 juga sama sebagai target yang untuk mingguan untuk di sini 1.2275 sebagai TP2. Tentunya risk to rate-nya sedikit berbeda dengan risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 70 pip, TP1 kurang lebih 90 pip, TP2 sekitar ruang gerak 160 pip ini untuk GBP USD. Oke. Kalau memang ada waktu nanti kita akan update untuk pergerakan itu sampai mana dan pola yang tertentu itu seperti apa kurang lebih. Kalau memang nanti tidak ada kesibukan kita akan update di hari Rabu ataupun Kamis siang. Oke, selanjutnya adalah Euro USD. Euro USD dari segi time frame 4 mesti hati-hati karena ini trennya adalah tetap turun ya karena terjadi koreksi untuk kemarin itu kurang lebih hari Kamis Jumat itu terasa banget untuk koreksinya ke atas tapi masih tertahan di zona supply di 1.0800 sampai dengan 1.0761. Nah, yang akan menjadi fokus tentunya histori yang terdekat itu adalah di sini untuk high-nya kita jadi patokan itu ada di 1.0825, tapi hati-hati karena di atasnya juga ada zona supply juga di 0.875 sampai dengan 1.0855 yang akan menjadi fokus minggu ini. Tapi untuk zona demand-nya itu ini mepet banget ya karena harga sudah berada di tengah-tengah, jadi hati-hati. 1.0687 sampai dengan 1.0660 sebagai support pendukung ada di 1.0675 ini yang terdekat. Kemudian yang akan menjadi fokus minggu ini kita nggak antisipasi jauh-jauh di bawahnya 1.0600 terlebih dahulu, tapi batasan maksimal yang akan menjadi fokus tentunya support terbawah 1.0600 dengan zona demand ada di 1.0621 sampai dengan 1.0590 sebagai batasan kurang lebih di sini ya. Untuk referensi tentunya kita ambil dulu atau kita cek dulu dari segi time frame 1. Hati-hati karena ini masih ada potensi penerusan harga ke bawah tapi ini sudah mampu tutup di bawahnya 1.0725. Kalau mau entry sell langsung sih sebenarnya nggak masalah aja. Tapi hati-hati mesti waspada ataupun dipertimbangkan terlebih dahulu untuk jarak stop loss itu mesti berada di atasnya zona supply yang ada di sini kurang lebih di kisaran area 1.0800 untuk amannya untuk sementara. Tapi kalau misalkan nanti terjadi ataupun tutup di bawahnya 1.0675 ini baru bisa digeser ke bawah di atasnya resisten di 1.0725. Cuman sementara belum bisa. Ruang gerak kasih ruang intinya kasih ruang gerak terlebih dahulu tapi untuk targetnya itu kurang lebih jangan jauh-jauh di kisaran 0.600 sebagai target untuk minggu ini. Labelnya kurang lebih ya 1.0800 sebagai stop loss atau kasih ruang gerak sedikit kalau di sini terlalu mepet. 1.0800 sebagai stop loss. Area entry sebenarnya sih nggak masalah kalau mau langsung entry, tapi nanti tetap waspada tentukan polanya terlebih dahulu ya karena ini sudah mendekati level area. Kalau kita tarik dari sini juga sebagai support resistance juga di 1.0700, jadi hati-hati. Intinya selama nanti hari Senin pagi atau menjelang sesi siang itu harga tidak mampu tutup kembali di atasnya 1.0725 nggak masalah kalau mau cari setup sell, tapi ya bebas saja. Kurang lebih kalau kita bulatkan di sini aja 1.0700 sebagai level area entry sell-nya, tapi targetnya hati-hati kita mesti cari patokan untuk history low yang sebelumnya terjadi itu di sini sebagai TP1. Kalau kita kasih label kurang lebih di kisaran 1.06375. Untuk TP1, TP2 maksimal adalah 1.0600 sebagai target maksimal untuk minggu ini. Risk rewardnya kurang lebih stop loss hati-hati ya karena ini ruang gerak sekitar 100 pip kurang lebih. Targetnya TP1 ruang gerak sekitar 73 pip, maksimal TP2 adalah 110 pip, jadi hati-hati. Antisipasi kalau misalkan karena ini sebenarnya kalau di zoom ini juga ada zona di sini
Jadi hati-hati, amannya sih nanti cari sedikit koreksi ke atas itu akan lebih oke. Tapi ini fleksibel aja. Kalau misalkan terjadi koreksi ke atas itu area entry selanjutnya. Kalau misalkan ke atas ya, itu kurang lebih pastikan 1.075 cari di kisaran area ini, jangan lebih ataupun di atasnya area tersebut di sini. Ini risk reward-nya akan lebih oke. Jadi untuk Euro USD fleksibel, langsung entry ataupun tunggu dulu koreksi ke atas selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.075 sebenarnya nggak masalah. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan baik resiko ataupun profit itu ditanggung masing-masing. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.